Halo guys, balik lagi di YouTube channel gua, Bobby Valentino, channel yang akan selalu memberikan kalian informasi, rekomendasi, referensi seputaran audio mobil guys. Tentunya salam hangat dari gua buat kalian semua, semoga dalam keadaan sehat-sehat semua guys. Amin. Oke guys, jadi buat kalian yang belum bergabung, baru lihat video gua kali ini, silahkan bantu dulu dengan cara subscribe, biar channel gua bisa makin berkembang, memberikan informasi-informasi yang terbaik buat kalian semua para audio lovers. Oke, kali ini kita akan membahas produk dari Jepang. Itu adalah Biwit guys ya. Ini tipenya plug and play yang dimana dikeluarkan oleh Biwit itu kelas menengah ke bawah yang cukup terjangkau sekali buat kita untuk menggunakan produk dari Jepang guys. Nah, gua informasikan bahwa buat kalian yang belum tahu bahwa Biwit itu adalah brands yang memproduksi perangkat-perangkat audio sistem mobil yang udah kita jual di pasaran Indonesia guys. Nah, kali ini kita akan memberikan kalian informasi produk dari Biwit yang serinya plug and play guys. Nah, di sini banyak aneka ragamnya. Kita akan bahas satu persatu. Ini ada yang namanya prosesor built-in amplifier, juga ada prosesornya aja, terus juga ada namanya amplifiernya, ada juga bluetoothnya, dan juga ada apa sih namanya ini, controllernya guys. Jadi ini komplit yang bisa kalian miliki, kalian pakai, digunakan di audio mobil kalian guys. Oke, kita akan bahas satu persatu setelah bumper berikut ini guys. Oke guys, sekarang kita akan bahas dulu satu persatu. Nah, di sini ada plug and play DSP guys. Ini adalah prosesor 8 channel. Jadi dia ini adalah prosesor aja guys, belum beliin amplifier. Nah, buat kalian yang sudah mempunyai upgrade audio mobil, memiliki beberapa power di dalamnya, tapi belum memiliki prosesor, kalian bisa menggunakan ini guys sebagai prosesornya guys. Nah, jadi kita akan buka dulu yang ini. Ini ada manual booknya guys. Nah, ini adalah prosesornya guys. Ini ukurannya cukup simpel banget guys. Dimensinya kecil dan juga dia tipis, slim. Jadi sangat mudah sekali ditempatkan. DSP guys, jadi ini plug and play DSP, jadi khusus prosesor aja di dalamnya ini, jadi belum ada amplifiernya. Oke, yang berikut adalah plug and play 640. Jadi ini adalah 6 channel output prosesor dan 4 channel amplifier guys. Kita buka dulu. Juga ada manual booknya. Nah, ini untuk prosesornya guys. Cukup kecil ya, simple sekali guys, jadi nggak ribet banget. Kalian bisa tempatin di area depan, bawa bangku, ataupun untuk di bagian apa, selipan dashboard atau apa, terserah sih, yang penting dia cukup simple banget. Terus di dalamnya juga ada lagi perkabelannya, ada di sini guys. Nah, di sini ada RCA. Kalau kalian menggunakan RCA output ataupun untuk high input, dia di sini sudah ada soketnya. Selanjutnya adalah plug and play amplifier guys. Ini kita buka dulu kemasannya. Ada manual booknya seperti biasa. Nah, ini adalah amplifiernya guys. Amplifier 2 channel, plug and play. Serinya ini plug and play power. Jadi ukurannya sangat slim banget, kecil. Jadi kalian tempatinnya sangat mudah banget guys. Bisa taruh di bawah bangku kayak, atau mau diselipin di balik-balik dashboard, atau mau taruh belakang juga bisa guys. Cukup simpel banget powernya. Lalu di sini ada wireless audio receiver.
Bluetooth HDBT. Ini adalah Bluetooth. Kita buka dulu kemasannya. Nah, ini manual booknya. Nah, dan ini adalah Bluetoothnya guys, plug and play HDBT. Bluetoothnya seperti ini. Kesan mewahnya dapet, simple. Selanjutnya itu ada remote controller. Kita buka dulu. Nah, ini kontrolernya guys, ini adalah kontrolernya mungil, tapi kesan mewahnya tetap dapat guys. Di dalamnya ini, oh di sini ada kabelnya guys. Nah, kabel ini cukup panjang banget, jadi kalau kalian tempatkan prosesornya di bagian belakang bagasi ataupun di bawah jok mobil, nah ini ada kabelnya agar nih controller bisa ditempatkan di depan, di area dashboard ataupun area-area dekat setir ya. Oke, tadi kita udah unboxing, kita udah buka apa saja yang ada di dalam kemasan berbagai macam tipe plug and play Biwit ini. Sekarang kita akan bahas satu persatu serta connect to connect-nya antara si plug and play DSP dan amplifier ataupun controller dan Bluetooth-nya guys. Kita mulai dari plug and play DSP-nya dulu. Nah, ini adalah plug and play DSP prosesor 8 channel output guys. Jadi memiliki 8 channel output dan 6 channel input. Di sini kalian bisa mengatur sensitivity per channelnya guys, dari 1 sampai 4 channel, sampai 5 dan 6 channelnya, ataupun sampai ke subwoofernya bisa diatur dari sini guys. Lalu juga di sini memiliki beberapa untuk input, high input. Di sini ada soketnya guys. Nah, tadi mana ini soketnya, kita cari dulu. Nah, ini ada soketnya guys. Di sini ada. Ini juga ada ininya, screen-nya ada di sini guys. Nah, ini plug and play DSP-nya. Kalian bisa menggunakan Bluetooth ataupun controller, bisa guys, di sini bisa digunakan. Nah, ini tadi controllernya. Nah, ini controllernya, kalian bisa gunakan di sini. Cara pakainya gampang banget guys. Nah, di sini ada kabelnya, kabel controller tadi tinggal colokin aja ke bagian remote. Terus di sini tinggal disambung aja ke controllernya guys. Nah, ini udah bisa dipakai controller di sini. Jadi kalian bisa mengatur volume subwoofer, mengatur volume keseluruhannya dari sini. Kalian bisa juga tarik-tarik settingan itu melalui controller ini guys. Lalu kalau kalian ingin menggunakan Bluetooth, nah di sini juga bisa menggunakan Bluetooth. Tinggal colok aja, di sini ada short Bluetoothnya guys. Nah, tuh, jadi plug and play DSP ini bisa menggunakan Bluetooth dan juga controller guys. Jadi kalau Bluetooth ini kan sekarang ini memang zamannya itu kita kalau mendengarin lagu itu kan streaming gampang dari YouTube, dari Jok ataupun dari aplikasi YouTube lainnya. Tinggal koneksi aja player handphone kita ke Bluetooth plug and play ini, tinggal play aja lagu kita. Dan dia mempunyai tipe Bluetoothnya 5.0 guys, aptX HD. Jadi resolusi hasil suaranya sangat baik banget, udah HD guys. Selanjutnya adalah plug and play 640. Ini adalah plug and play DSP, ada amplifier di dalamnya guys, 4 channel, mempunyai daya watt 30 watt dikali 4 channel, dan juga mempunyai output prosesornya 6 channel output guys. Nah, di sini ada mic. Ini sini ada source mic nih. Ini bisa auto tuning. Jadi kalau kalian mau auto tuning ini bisa guys, mendukung auto tuning. Dan juga di sini ada audio connector, audio connection. Audio connection ini untuk ini guys, output. Jadi di sini ada, kalau kalian pasang output di sini tinggal colok aja. Nah, di sini ada output front, rear, sub di sini. Lalu kalau kalian menggunakan high input, nah high input juga ada, dia dapat kabel guys, tinggal colok aja di sini. Nah,
di sini. Nah, di sini ada speaker input outputnya dan juga untuk strom, ground dan juga remote controlnya ada di sini guys. Dan di sini ada juga untuk kalian mengatur menggunakan sistemnya high input atau low input, tinggal cetek di sini aja guys, bisa. Nah, di sini USB untuk controller kita settingnya guys. Tapi untuk 640 ini belum mendukung untuk penggunaan tambahan Bluetooth ataupun controller guys, karena dia tidak ada source untuk Bluetooth ataupun controllernya guys. Sorry, untuk controllernya pun belum ada di sini guys. Jadi hanya satu settingan yang kita bisa dengar dari plug and play 640 ini. Selanjutnya itu kita bahas plug and play power 2 channel ini mempunyai daya watt 105 watt dikali 2 untuk 2 ohm dan 70 watt dikali 2 untuk 4 ohm serta 210 watt dikali 1 watt untuk 4 ohm. Ini bisa di bridge, tapi baiknya direkomendasikan itu hanya digunakan untuk speaker, jangan untuk subwoofer guys. Nah, oke, selanjutnya kita bahas spesifikasi dari plug and play HDBT Bluetooth ini guys. Nah, Bluetoothnya ini mendukung versi Bluetooth 5.0 aptX HD dan ini bisa digunakan untuk prosesor plug and play DSP dan juga prosesor 1080 HD-nya si plug and play. Cuman di sini kita barangnya belum ada, kita akan bahas mungkin di video selanjutnya. Untuk remote control ini ukurannya sangat kecil, jadi sangat mudah sekali guys ditempatkan. Nah, ini controller ini mendukung format bisa mengatur volume subwoofer dari sini, mengatur volume keseluruhan dari sini besar kecil, dan juga merecall settingan yang ada pada prosesor itu untuk dipanggil untuk kita dengerin menggunakan controller ini guys. Controller ini guys. Oh, sorry, gue suka salah, controller ini guys. Controller ini guys. Nah, ini controllernya. Dan ini bisa digunakan pada DSP plug and play dan juga 1080 plug and play biwit, dan tidak bisa digunakan untuk plug and play 640 guys. Oke guys, sekian dulu video gua kali ini. Tadi kita udah unboxing, kita udah buka masing-masing perangkat dari plug and play biwit ini. Jadi sekali lagi saya informasikan bahwa plug and play biwit ini produk dari Jepang. Dia membuat produk yang kelasnya medium ke bawah, sangat terjangkau banget harganya. Karena biwit ini memang brand Jepang yang terkenal mahalnya guys, tapi sangat bagus banget. Itu dia levelnya high end. Nah, sekarang dia coba masarin di Indonesia. Plug and play tipenya ini plug and play dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi buat kalian yang ingin memiliki audio mobil made in Jepang tapi harganya terjangkau, ini adalah solusinya, plug and play biwit Type. Oke guys, thank you banget udah nyaksin video gua kali ini. Mungkin video selanjutnya kita akan coba hasil suaranya. Oke, jangan lupa dukung terus channel gua dengan cara subscribe guys, biar gua lebih semangat lagi dan gua bisa lebih berkembang lagi channel gua. Oke, see you. Gua Bobby Valentino. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.